Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berdoa agar teman-teman tetap semangat dalam menjalani hari-hari di sekolah. Karena Tuhan Yesus punya rencana bagi kamu ketika Tuhan menempatkan kamu di sekolah tersebut. Saya juga mau mengundang teman-teman semua untuk beribadah secara on-site di satelit yang terdekat dengan daerah kalian. Bisa di daerah Pasir Koja, Bandung Utara, dan juga daerah Kopo, sehingga teman-teman dapat bertemu dengan para pelajar yang lain dan membangun komunitas yang sehat. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan menempatkan kami di sekolah dimanapun kami berada hari ini karena Tuhan punya tujuan. Kami mau Tuhan agar Tuhan membawa kami menjadi jembatan antara teman-teman kami, guru-guru kami, karyawan di sekolah kami yang belum kenal Tuhan agar mereka bisa mengenal siapa Tuhan yang menyelamatkan mereka. Ajar kami Tuhan untuk berdiri di tengah-tengah celah itu Tuhan. To stand in the gap between the living and the dead. Bahwa kami membawa kehidupan dalam sekolah kami. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pernah gak sih kalian dengar istilah stand in the gap? Berdiri di tengah-tengah di antara celah yang ada. Atau berdiri di antara seperti jembatan. Teman-teman, yang namanya jembatan itu menghubungkan dua area, dua daerah yang seharusnya terpisah. Nah, di Yeskiel 22 ayat 30 tertulis seperti ini. Aku itu maksudnya Tuhan ya, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Teman-teman, kalau hari ini kamu ada di sekolah, mungkin kamu di sekolah swasta atau sekolah negeri, atau kamu homeschooling, atau hari ini kamu sedang mempersiapkan masa kuliahmu, Tuhan mencari orang-orang yang mau belajar untuk mengasihi sekolah mereka, mengasihi teman-teman mereka, karena kita tahu tidak banyak teman-teman di sekolah kita yang mengenal Tuhan atau hidup dalam Tuhan. Tuhan mencari siapa nih yang mau untuk berdiri di antara orang-orang yang belum kenal Tuhan dan mengenalkan mereka kepada Tuhan. Dibilang, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan sekolah itu di hadapanku. Kalau kita ganti kata-katanya dengan sekolah, kita ganti kata-katanya dengan kata-kata keluarga. Tuhan mencari seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan keluarga itu di hadapanku. Teman-teman, Tuhan bilang dia mencari orang yang mau berdiri buat bangsanya, buat sekolahnya, buat keluarganya. Tapi Tuhan tidak menemukan siapapun. Bayangkan, Tuhan mencari orang yang berani berdiri buat kebenaran, tapi semuanya diam. Berdasarkan ayat di Yeskiel 22:30 ini. Nah, hari ini kita mau belajar. Gimana caranya agar kita bisa jadi anak-anak muda yang enggak diam. Yang enggak cuman tahu untuk bersenang-senang, yang gak cuma tahu untuk memuji Tuhan, tapi juga siap untuk berdiri bagi Tuhan. Dunia kita saat ini sedang kehilangan arah. Banyak teman-teman kita dan mungkin keluarga kita atau mungkin adalah kamu sendiri yang sedang kehilangan arah karena kamu bingung, ini sebenarnya teladan yang benar yang mana sih? Ini sebenarnya suara yang benar di mana sih, yang mana sih? Begitu banyaknya informasi dari sosial media, begitu banyaknya influencer-influencer yang menyuarakan sesuatu. Bahkan antara influencer yang satu dengan yang lain, mereka bisa saling menyerang. Kita pikir si A seperti benar. Muncul influencer B yang bilang kalau si A salah. Muncul yang mendukung si A dan mendukung si B. Lalu kita bingung sendiri. Teman-teman, jadi seperti apa sih sebetulnya standar yang benar? Apa standar yang benar yang menjadi arah kita? Standar ini adalah standar yang pasti benar. Catat baik-baik agar ini menjadi arah kita dari sekarang sejak kamu masih pelajar sampai seterusnya. Kita lihat teman-teman di Markus 1 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Markus 1 ayat 15 mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. The kingdom of God. So hidup kita harus sesuai dengan standar kerajaan Allah. Apapun yang influencer itu katakan, apapun yang semua orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mungkin di politik atau di dunia entertainment, apapun yang mereka katakan, kembali lagi standar kita adalah the kingdom of God value. Standar kita adalah standar firman Tuhan, bukan standar dari kata orang, kata influencer, kata akun A, akun B. Orang bisa bilang, wah si ini nih yang paling benar.
Orang lain bilang, enggak, tahu nggak, seorang ini dia justru malah ngaco ngomongnya. Kita jadi bingung sendiri. Teman-teman, kalau kamu lagi hilang arah, kalau kamu lagi bingung, back to the standard of kingdom of God. Open your Bible. Buka kitabmu setiap hari. Minta tuntunan Roh Kudus. Standar Allah seperti apa sih? Nah, teman-teman, saya mau tanya nih di sini, siapa yang suka main basket? Ada yang senang main basket? Kalau saya sih senang nontonnya aja ya. Saya kurang bisa main basket karena ngedribble aja paling cuma tahan 2 meter, setelah itu bolanya menggelinding ya teman-teman ya. Teman-teman, ada yang tahu luas lapangan basket? Waktu saya cek, saya Google nih, luas lapangan basket itu seluas 420 meter persegi. Ada standar yang lain lagi ya, tapi ini standar yang paling rendahnya, paling kecilnya 420 meter persegi untuk bisa bertanding. Lalu di dalam satu lapangan itu ada 2 ring basket. Ring basket itu tingginya 3,05 meter dari lantai. Diameter dalam ring itu 45 cm. Ada standarnya. Bayangkan 3 meter setinggi apa sih? Saya tingginya 1,6 meter saja. Berarti ring basket itu hampir 2 kali tinggi saya. Wah, tinggi sekali ya. Kalau orang-orang bilang, wah tingginya terlalu tinggi nih, turunin deh. Kalau diturunin semua juga pasti saya juga bisa jadi pemain basket yang jago. Friends, kalau ringnya diturunin 1,5 meter aja nih setinggi saya nih, atau 1 meter aja nih, semua orang bisa dunk. Semua orang nggak perlu nih ada slam dunk atau nggak perlu ada komik-komik atau film tentang pebasket terkenal yang bisa slam dunk. Semua orang juga bisa dunk, termasuk saya. Kalau diturunkan jadi 1 meter atau 1,5 meter. Tapi gamesnya jadi nggak ada makna dan nggak ada kehormatan, nggak keren lagi karena semua orang bisa. Sama kayak hidup. Kalau kita menurunkan standar yang Tuhan sudah berikan, kalau kita menurunkan standar firman Tuhan, mungkin kelihatannya gampang, tapi hasilnya nggak bermakna, hasilnya nggak keren, nggak terhormat. Saya yakin teman-teman mau hidup dalam hidup yang terhormat, bukan hanya hidup yang gampang. Hidup yang gampang, everyone can do that. Tapi jangan hidup karena standar gampang. Jangan hidup karena standar semua orang melakukannya. Tapi hiduplah sesuai dengan standar firman Tuhan. Sesulit apapun, lakukan bersama dengan Tuhan. So how to stand in the gap? Bagaimana kita bisa menjadi jembatan antara orang-orang yang gak kenal Tuhan, yang gak tahu standar Tuhan, dan membawa mereka untuk bisa hidup dalam standar Tuhan. Teman-teman, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah you've got the mission. Kamu punya misi untuk membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk bisa kenal Tuhan. Jadi ini bukan buat-buatan keinginanmu sendiri atau buat-buatan mungkin keinginan pendeta, bukan. This is the mission from God for all of us. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 dibilang gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, rupanya Tuhan sendiri ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kamu segambar dengan Allah. Teman-teman tahu segambar? Segambar itu artinya sesuai dengan desain yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi kita ini nggak mungkin salah cetak. Gak akan, salah cetak nih hidung saya kurang mancung, salah cetak nih mata saya kurang belok, atau harusnya saya matanya biru atau hijau. Teman-teman, Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah. Gak ada salah cetak. So, identitasmu bukan ditentukan oleh likes di Instagram. Likes-nya dikit berarti kamu kurang berharga. No, identitasmu bukan ditentukan oleh berapa banyak skin kamu di Mobile Legends atau di Final Fantasy gitu, atau ranking di kelas, atau berapa kali kamu juara lomba. Tapi berdasarkan siapa kamu di mata Tuhan, kamu segambar dengan Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita berani untuk begadang demi push rank nih. Saya tanya sama ChatGPT, biasanya kalau remaja ngapain sih buat rela begadang? Ternyata bukan hanya kita yang tahu, bahkan AI pun tahu banyak anak-anak muda, banyak anak-anak remaja yang rela begadang demi push rank. Berarti gak hanya anak remaja di satu daerah, tapi mungkin di seluruh dunia. Rela begadang demi push rank, tapi gak pernah doa. Wah,
Tuhan bilang, aku udah kasih kamu misi yang besar loh. Dari sekedar push rank, dari sekedar ranking-ranking di FF atau ML itu. Yaitu misi untuk memimpin dan membawa pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitar kamu. To stand in the gap. Teman-teman, pakai talenta kamu, entah itu talenta main game, talenta musik, talenta olahraga, talenta akademik, bikin konten. Pakai itu untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Postinganmu, cek apa postinganmu, apakah banyak kamu komplain-komplain, atau banyak kamu cerita tentang hal-hal yang mungkin gak ada maknanya. Start to make everything for the glory of God. Yang kedua, jadi kalau yang pertama, you've got the mission. Kalau kamu udah tahu misi kamu, yang kedua, speak up. Balik lagi nih ke kejadian ya. Kejadian awal mula ketika manusia diciptakan. Di Kejadian 3 ayat 6 sampai 9 itu adalah kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Lalu teman-teman pasti pernah dengar kisah Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa. Kira-kira buah apa sih yang dimakan oleh Adam dan Hawa? Ada yang bilang apel, atau ada yang bilang oh mungkin pir. Gak ada yang tahu ya buah apa, tapi dibilang itu adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Diawali dengan Hawa lihat, wah buahnya bagus nih. Lalu ular bilang, Mbak ayo ambil aja, bagus loh, kamu akan sehat, kamu akan punya pengetahuan. Lalu Hawa berpikir, boleh juga ya. Pernah gak sih kita terpengaruh ya oleh kata-kata teman-teman kita, padahal udah tahu ini tuh salah. Lalu Hawa berpikir, oke lah satu doang. Dia ambil buahnya, dia makan, lalu dia kasih ke suaminya, dia kasih ke Adam. Dia bilang, Dam, ini nih coba dimakan, enak, terus gak apa-apa kok. Ini saya makan juga nih, saya baik-baik aja. Dalam Alkitab tidak dicatat apapun mengenai respon Adam bagaimana. Adam gak ngomong apa-apa, dia mengambilnya dan ikut memakannya. Jadi mereka makan bareng-bareng ya. Wah, itu mungkin snack together nih. Dan setelah itu mereka terbuka matanya, mereka jadi tahu, wah saya telanjang, wah saya sedang makan buah terlarang. Dan waktu mereka ditanya sama Tuhan, hei kalian di mana? Adam, Hawa kalian di mana? Mereka langsung ketakutan. Mereka langsung bersembunyi, berdua mereka tahu bahwa mereka salah. Tuhan panggil-panggil, Adam, Hawa kamu di mana? Mereka ketakutan karena mereka tahu salah. Teman-teman, waktu Hawa memberikan buah pengetahuan itu, mereka sudah tahu bahwa ini adalah hal yang salah. Dan Adam diam aja waktu Hawa digoda. Adam diam aja waktu Hawa memberikan buahnya kepada Adam. Friends, if we know what is the truth, so speak up. Jangan diam saja. Ketika kita diam, kita sedang ikut jatuh dalam dosa. Walaupun dalam hati kita bilang, aku tahu sih salah, tapi kalau ngomong takutnya nanti dimusuhin ya. Takutnya nanti dianggapnya so suci ya. Takutnya. Roh Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan memberikan roh yang berani menyatakan kebenaran dalam kasih. Kalau di sekolah, ada teman kamu yang dibully, dan semua diam. Karena mereka takut kalau mereka membela, membantu, menolong, mereka ikut dibully. Mereka takut untuk mengatakan bahwa, hey, this is wrong. Kita nggak boleh bully teman kita. Atau misalnya grup WA nih, kan sekarang pasti semua punya grup kelas dong ya. Di grup WA ada yang kirim gambar atau meme yang toksik, yang kotor, yang kasar. Kita diem walaupun kita tahu salah. Atau bahkan lebih parahnya lagi, kita ikutan ngakak dan ketawa kalau ada hal-hal yang tahu ini adalah hal yang salah, toksik, kotor. Kita malah ikutan tertawa dalam hati atau tertawa diam-diam. Dan kita tidak mengatakan apapun. So, speak up. Jangan diem. Berani speak up itu mengatakan bahwa this is not right. Ini nggak benar. Atau kita mendukung teman kita yang lagi down. Kita bilang bahwa you are not alone. Kalau kamu butuh bantuan, kalau kamu mau didoakan, I'm here for you to pray with you. Yang pertama tadi you have the mission. Dan yang kedua, speak up. Jangan diam kalau ada hal yang salah. Ingat ya, karena Adam diam, dia melihat Hawa udah mulai digoda nih. Dia melihat Hawa udah mulai ngambil buahnya. Harusnya dia bisa bilang stop. Tapi Adam diam. Dan akhirnya kisah itu menjadi kisah kejatuhan bagi kita semua. Coba aja kalau Adam ngomong ya. Coba bilang ke diri sendiri, saya harus speak up. Teman-teman, yang ketiga adalah commit your way
to God. Pastikan kamu hidup dalam komitmen kepada firman Tuhan. Di Keluaran 34 ayat 23-24, ini ada satu pernyataan tentang bagaimana anak-anak Tuhan yang pengen komitmen kepada Tuhan. Waktu itu dikatakan begini, 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Ceritanya Tuhan bilang, 3 kali setahun kamu harus pergi ke tempat tertentu ya, harus datang berdoa ya. Ada permintaan dari Tuhan. Lalu ayat 24, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Kalau kita taruh Tuhan nomor 1, Tuhan janji Dia yang akan menjaga kita. Kalau kita menaruhkan perlindungan kita kepada perlindungan manusia, maka di situ kita mengatakan, Tuhan, aku memilih perlindungan manusia. Dan perlindungan manusia tidaklah bisa dapat dipercaya. Tuhan janji kalau kamu melakukan apa yang Tuhan minta, Tuhan akan menjaga kita. Kalau misalnya teman-teman kita lihat di medsos nih, di sosial media gampang banget kita compare antara hidup kita dengan hidup orang lain. Gampang banget kita komplain hidup kita dengan orang lain. Kita stres, orang lain kok lebih bagus ya bajunya, OOTD-nya lebih keren ya, lebih cakep, lebih kaya, lebih sukses. Teman-teman, kalau kita fokus pada orang lain, kalau kita hanya fokus pada komplain, pada compare, pada compete, kita pengen membandingkan, dia bisa kayak gini, aku juga bisa. Wah, dia udah punya pacar, gue harus cepat cari pacar. Wah, dia bisa pergi ke luar negeri, gue mau keluar angkasa. Kita berusaha untuk compete, kita komplain. Kenapa sih orang tua gue gak sekaya dia bisa ulang tahun merayakan di kafe, saya gak bisa dan lain sebagainya. Akhirnya waktu kita menjadikan manusia sebagai tolok ukur kita akan terjebak dalam stres. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, kita fokus pada firman Tuhan, kita akan sadar bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan likes atau di tangan followers. Teman-teman, bangun kebiasaan rohani yang sudah diajarkan, yaitu doa tiap pagi, saat teduh setiap pagi, baca firman setiap hari. At least minimal kalau kamu baru mengenal Tuhan, kamu baru bertobat, baca firman 1 pasal dari setiap hari dan belajar bilang, Tuhan, aku mau agar Engkau menjadi pusat dari hidupku. Teman-teman, hari ini saya mau ajak teman-teman untuk stand in the gap. Karena Tuhan mencari anak-anak muda yang mau berdiri di antara orang-orang yang belum kenal Tuhan dan membawa mereka untuk mengenal siapa Tuhan. Sehingga kita gak hanya sendirian berjalan dalam visi Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang visi, kalau kita belajar tentang divine purpose, jangan hanya sampai pada dirimu saja. Jangan hanya simpan buat dirimu saja. Bilang pada Tuhan, Tuhan, aku siap. Kalau Tuhan mencari, kalau Tuhan bilang, aku tidak menemukan seorang pun, kali ini Tuhan akan menemukan, yaitu kamu yang akan mengatakan, Lord, I'm ready. Kamu bisa menjadi orang itu. Kamu bisa jadi terang di kelasmu. Kamu bisa jadi contoh di komunitasmu. Kamu bisa jadi pengaruh yang baik di media sosial kamu. Let's stand in the gap. Berdiri untuk Tuhan dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memakai hidupmu untuk mengubah generasimu. Mari sama-sama kita berdoa buat teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini waktunya untuk kau mengatakan, Tuhan, aku mau untuk stand in the gap. Dan sebelum aku stand in the gap, selamatkan hidupku Tuhan. Aku mau berjalan dalam purpose, dalam rencana Tuhan bagi hidupku. Dan aku mau membawa keluargaku, teman-temanku untuk berjalan dalam rencana Allah. Mari kita berdoa. Dan bagi teman-teman yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh letakkan tanganmu di dada dimanapun kau berada dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, kau melihat ada tangan-tangan yang sungguh-sungguh rindu. Kalau mereka meletakkan tangan mereka Tuhan di dada mereka, mereka meminta agar Tuhan Allah menjadi penguasa atas hati mereka, atas hidup mereka. Sungguh Tuhan membawa mereka untuk mengenal siapa Tuhan detik ini juga. Bapa bawa mereka untuk punya komunitas, punya keluarga dalam Tuhan yang membawa mereka tidak merasa lonely, tidak merasa sendirian, tapi sungguh ada relasi yang tulus yang dibangun ketika mereka mau mengenal Tuhan dan mereka bertemu dengan keluarga Allah yang membawa mereka semakin mengenal siapa Tuhan.
Dan hari ini setiap anak Tuhan yang sungguh rindu untuk stand in the gap, untuk mengatakan Tuhan ini aku, pakai aku. Tuhan aku mau Tuhan untuk menjadi terangmu di kelasku, di sekolahku. Dimanapun kau berada, kamu berkata pada Tuhan, Tuhan ini aku. Aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang rela untuk dipakai Tuhan. Yang tahu bahwa dalam Tuhan hidup mereka akan sungguh-sungguh bermakna, akan sungguh-sungguh ada sesuatu yang luar biasa yang mereka kerjakan, dan hari ini Tuhan berikan mereka kekuatan, give them divine strength. Kami berdoa Tuhan, kami siap untuk berjalan dalam rencana Allah. Dan saat ini jemaat Allah, angkat tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil, menjadikan kau berjalan dalam misi Tuhan, to stand in the gap between the living and the dead. Biar sungguh ada compassion heart, ada hati yang penuh dengan kasih Allah untuk melihat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Sehingga apapun yang kau kerjakan, kemanapun kau pergi, ke kota manapun, ke komunitas manapun, di kelas manapun, sungguh yang kau lihat adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terimalah berkat Allah, terimalah compassion heart dari Tuhan, sehingga berjalanlah dengan hati Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima berkat Allah, sama-sama kita katakan, amin. Kalau teman-teman mau share sesuatu, kamu boleh scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. So happy weekend, God bless you.